Oke, baik. Ada yang baru join tadi. Malika. Bisa dilihat di layar kan? Bisa, Bu. Oke, pernyataan berkuantor. Apa itu pernyataan berkuantor? Pernyataan berkuantor itu adalah salah satu cara mengubah kalimat matematika terbuka menjadi kalimat tertutup. Ya. Atau pernyataannya sehingga kebenarannya dapat ditentukan. Oke. Berarti pernyataan berkuantor ini cara mengubah kalimat, ya, kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup. Nanti kita lihat contohnya. Terus jenis-jenis pernyataan berkuantor. Yang pertama, kuantor universal atau disebut dengan pernyataan umum. Ya. Kuantor universal ini disimbolkan dengan seperti huruf U, ya, seperti huruf U. Ini agak ketutup dia ininya. Seperti huruf U, atau kalau biasa kita juga baca semesta. Ini dibaca untuk semua. Jadi suatu pernyataan tersebut berkuantor universal apabila pernyataan tersebut mengandung kata semua atau setiap. Ya. Nah, misalnya contoh yang A. Ini kita baca untuk setiap atau seperti huruf A biasa, ya. Ini nggak bisa kita tulis, ya, penteknya. Sebentar. Sini muncul ininya, ya. Nggak muncul penteknya. Ya. Jadi untuk universal itu bisa kita tuliskan seperti ini dia. Ini, ya. Ini dibaca untuk semua. Kita baca untuk semua. Nah, tadi. Kemudian, ya, ini seperti huruf U dia, tapi huruf A sebenarnya, ya. Huruf A. Jadi untuk setiap X elemen R, X kuadrat lebih besar dari 0. Ini bernilai benar. Untuk setiap X elemen R, X tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Ini bernilai salah. Nah, jadi dari artian yang ini, untuk menyatakan sebuah kalimat itu kalimat universal, berarti kamu lihat notasinya, ya. Notasinya itu seperti huruf A yang tadi. Ini dia nggak jelas ininya, ya. Tadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, dia seperti huruf A yang seperti ini. Ini, ya, huruf A yang ini. Oke. Nah, jadi untuk kalimat universal, untuk pernyataan A, untuk setiap X elemen R, X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Ini bernilai benar, kenapa, ya? Talita, pernyataan A ini benar atau salah kalimatnya? X elemen bilangan real, maka X kuadrat lebih besar dari 0. Itu pernyataan benar atau salah? Kenapa disebut di sini benar?
Talita? Ya, Bu. Coba kasih statement dulu. Kenapa yang disebut pernyataan yang benar? Karena memang nilai X kuadrat lebih dari 0, Bu. Ada nggak yang mengingkari yang nilai X itu kalau dikuadratkan hasilnya lebih besar dari 0? Bilangan real itu kan banyak ya. Misalnya mungkin min 1 kuadrat. Apakah selalu hasilnya 0? Atau setiap sembarang bilangan real? Gimana? Kemudian yang B, X tambah 3 lebih besar dari 0. Ini katanya bernilai salah. Kenapa ini bernilai salah? Juli Andriani. Iya, Bu, tunggu, Bu. Kenapa disebut bernilai salah? Nggak tahu. Juli nggak tahu. Nggak ngerti, Bu. Abdul Razaki, untuk setiap X elemen bilangan real, untuk setiap atau semua X elemen bilangan real, X tambah 3 itu lebih besar dari 0. Katanya ini bernilai salah. Kenapa, Abdul Razaki? Karena X tidak selalu berbilangan positif. Bernilai. Tidak selalu bernilai positif. Misalnya nilai X-nya berapa? Min 1 tambah 3 Min 1 tambah 3 berapa? sama dengan Min 1 tambah 3 berapa? 2. 2. Apakah 2 lebih besar dari 0? 2. Benar kan? Tapi kenapa dia buat di sini bernilai salah? Aurora mungkin bisa jawab? Biar nilai negatif, Bu, misalnya. Minus 5 tambah 3 kan? Minus 5 tambah 3? Minus 2, Bu, minus 0. Minus 2, Bu. Nah, minus 2 lebih besar dari 0? Minus 2 lebih besar dari 0 enggak? Jadi kan X-nya kan belum tahu. Ya. Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi konsepnya untuk yang A, kenapa disebut benar? Karena seluruh bilangan real, mau berapapun kamu gantikan dengan nilai X ini, maka dia pasti bernilai benar. Ya. Mau berapapun ini, mau negatif, mau positif, kalau sudah dikuadratkan, maka hasilnya pasti lebih besar dari 0. Kalau nomor 2 nggak selalu ya. Jadi seperti tadi min 5, saya ganti nilai X-nya dengan min 5, Bu. Min 5 itu bilangan real. Min 5 tambah 3 hasilnya min 2. Dan min 2 itu tidak lebih besar dari 0, tapi lebih kecil. Ya. Oke, yang ketiga, semua manusia memerlukan makan dan minum. Ini pernyataan benar atau salah? Semua manusia memerlukan makan dan minum. benar, Bu. Benar ya? Benar, Bu. Bernilai benar. Yang keempat, setiap bilangan ganjil adalah bilangan prima. Bernilai salah. Kenapa Tidak. salah? Tidak benar. Bilangan prima, Bu. Berarti ada bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Tidak, Bu. Angka berapa itu? Yang membuat ini bernilai salah, ada nggak bilangan selain bilangan ganjil yang termasuk bilangan prima? Ada, Bu, angka 2. Oke, angka 2 itu bilangan apa? Angka 2 itu 5. Angka 2 itu bilangan apa? Bilangan genap. Ya. Oke. Terus
Nah, dari yang tadi sudah saya jelaskan, berarti kita sudah bahas pernyataan berkuantor universal. Apa tadi pernyataan berkuantor universal itu? Dian Fatma Dipa. Coba kamu simpulkan dulu, apa itu pernyataan kuantor universal? Ada si Dian. Mana Dian? Dian Fatma Dipa. Dian, kameranya tolong dihidupin. Dian, ada Dian nggak? Apa tadi Bu? Kuantor universal. Iya, kuantor universal. Apa kesimpulanmu dari pembahasan kita tentang kuantor universal? Jadi kuantor universal itu kuantor yang menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakan kita dapat meletakkan kata-kata untuk semua atau setiap X di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel X. Menurut bahasanya sendiri, udah Dian. Jangan dibaca lagi. Ibu maksudnya menurut bahasamu sendiri pernyataan berkuantor universal itu pernyataannya seperti apa? Fitri Khairani. Ya Bu. Apa kesimpulanmu dari pernyataan berkuantor universal? Yaitu Yaitu Ayu Rahmawati. Kesimpulannya aja loh menurut bahasanya sendiri. Talita. Ya, silakan Ayu. Pernyataan yang selalu benar untuk per individual gitu, Bu. Ada tadi pernyataan yang salah ya kan? Intinya saja loh. Nur Fadli mungkin. Apa kesimpulanmu pernyataan berkuantor universal itu apa? Kalimat yang selalu menggunakan kata setiap atau semua, Bu. Itu aja intinya ya. Kalimat yang selalu diawali dengan kata semua atau setiap dan disimbolkan dengan huruf A kebalik. Huruf A kebalik ya. Oke, itu aja kesimpulannya. Kemudian pernyataan yang kedua adalah kuantor eksistensial. Nah, kalau tadi pernyataan yang umum karena semua, ini eksistensial berarti pernyataan yang khusus. Kalau tadi huruf A terbalik, ini huruf E kebalik. Ya, ini dibaca beberapa atau ada atau terdapat. Kalau tadi kan universal huruf A kebalik itu dibaca untuk semua atau ada untuk setiap, untuk semua atau untuk setiap. Kalau pernyataan eksistensial, pernyataan khusus ini dibaca beberapa, ada atau terdapat. Nah, contoh yang A. Kan dia disimbol seperti ini ya. Jadi kamu harus memahami ini dibaca ada atau terdapat. Nah, ini terdapat X elemen real, X kuadrat lebih besar dari 0. Bernilai salah seperti yang tadi ya. Bernilai salah. Yang kedua, yang B, ada X elemen R. Bisa juga kita baca ada X elemen R,
X ditambah 3 lebih kecil dari 0. Ini pernyataan bernilai benar. Ya. Ada. Yang nomor 1 tadi bernilai salah katanya. Yang nomor 2 bernilai benar. Yang C, beberapa presiden adalah seorang wanita. Seseorang wanita. Bernilai benar. Ada berarti ya kan? Ada. Yang keempat, terdapat bilangan asli yang kurang dari 1. Bernilai salah. Nah, coba perhatikan contoh yang A. Ada X elemen R. Ada ya kan? X kuadrat lebih besar dari 0. Ini katanya bernilai salah. Kenapa bernilai salah, Talita? Talita? Iya, Bu. Kenapa disebut dia bernilai salah? Enggak tahu. Kalau tadi universal kita sebut dia sebagai pernyataan yang bernilai benar karena menyeluruh, ya kan? Kan menyeluruh ya kan? Artinya semua bilangan apapun kalau kita kuadratkan pasti lebih besar dari 0. Masuk pernyataan eksistensial atau pernyataan khusus ada katanya. Terdapat X elemen R yang kalau tadi kita simpulkan ini adalah lebih besar dari 0, kalau dikatakan ada, maka ini kecil dari 0. Nah, pada konsepnya tidak ada bilangan, artinya semua bilangan yang dikuadratkan itu lebih besar dari 0. Makanya ini disebut statement yang salah. Ya. Artinya yang benar itu adalah untuk semua, berarti semua bilangan real. Jika kita kuadratkan hasilnya lebih besar dari 0. Oke. Yang B ini malah kebalikannya. Ini katanya bernilai benar. Bernilai benar, ya kan? Karena ada X elemen R. Ada X elemen R. Ada. Nah, jadi kalau kita pilih yang mana itu, nggak bisa kita gantikan. Misalnya min 5. Min 5 tambah 3. Itu lebih kecil dari 0 kan? Nah, ada. Tapi tidak untuk semua. Ada nilai yang bisa kita nyatakan bahwa X tambah 3 lebih kecil dari 0. Bisa kira-kira dipahami? Bisa kira-kira dipahami? Kenapa pernyataan ini menjadi bernilai salah? Karena statement awalnya dirubah, ini tanda ada atau terdapat. Kalau universal tadi menyeluruh, mau kalimat manapun atau X manapun, berapapun yang digantikan, statement itu tetap benar. Tapi kalau yang ini dia bernilai salah, karena katanya ada. Kalau ada enggak semua ya. Yang ketiga, beberapa presiden adalah seseorang wanita. Ini benar kan? Kan ada ya. Bukan semua presiden, tapi ada yang wanita. Contohnya siapa? Megawati, Bu. Megawati. Ya, itu dia, makanya bernilai benar. Yang keempat, terdapat bilangan asli yang kurang dari 1. Ada nggak bilangan asli yang kurang dari 1? Nggak ada. Tidak. Orang bilangan asli itu dimulai dari 1. Satu. Bisa dipahami ya? Apa yang bisa kamu simpulkan, Ayu Rahmawati? Apa itu pernyataan berkuantor eksistensial? Rahmawati. Ayu Rahmawati. Neni Herawati. Siapa yang bisa jawab? Apa itu pernyataan berkuantor eksistensial? Pernyataan khusus. Iya. Kalau tadi untuk pernyataan Nabila coba Nabila. Yang terdapat kata ada beberapa itu, Bu. Iya. Itu aja bedanya ya. Kalau tadi dia kalau universal untuk semua atau seluruhnya atau untuk setiap. Kalau pernyataan berkuantor eksistensial, pernyataan yang hanya mengawali kalimat itu dengan kata ada atau terdapat dan disimbolkan dengan kebalik. Ya. Jadi Aurora tadi kalau universal simbolnya seperti apa? Seperti A kebalik, Bu. Iya, kalau eksistensial
Terbalik. Ya, jadi ingat ya, nanti kalau kita mengikuti mata-mata kuliah matematika itu kebiasaan dia memberikan simbol saja. Simbol saja. Jadi kamu harus paham kalau ada A kebalik itu kamu baca untuk setiap atau semua ya. Kalau A kebalik bisa dibaca ada atau terdapat. Oke. Kita lanjutkan. Nah, apabila kita ingin mengingkarkan kalimat berkuantor tadi, ya, atau negasi dari pernyataan kuantor universal atau kuantor eksistensial, misalnya, coba perhatikan. Semua siswa tidak menginginkan nilai ulangannya jelek. Semua siswa tidak menginginkan nilai ulangannya jelek. Berarti di sini kita pernyataan apa ini namanya? Universal. Universal karena ada kata semua ya. Nah, ketika kita mau mencari ingkarannya dinyatakan bahwa tidak benar bahwa semua siswa menginginkan nilai ulangannya jelek. Atau ada siswa yang menginginkan nilai ulangannya jelek. Demikian pula jika kita memiliki pernyataan berkuantor universal. Ini misalnya kalau kita notasikan pakai simbol untuk setiap ya, untuk setiap X elemen R, X kuadrat tambah 4 lebih besar dari 0. Maka ingkarannya atau negasinya untuk setiap X elemen R, X kuadrat tambah 4 lebih besar dari 0. Secara umum ingkaran dari pernyataan berkuantor universal ini salah, ini bukan A ini ya, ini harusnya E kebalik atau pakai gini, coba ini rumusnya ya. Jadi kalau ada pernyataan universal ya, misalnya untuk setiap X PX, maka ingkarannya adalah ada X negasi PX. Ada X negasi PX. Oke, coba kita buatkan satu contoh. Siapa ya? Nabila. Mana Nabila? Saya, Bu. Iya, Nabila, silakan kamu buat satu kalimat yang menggunakan kata pernyataan berkuantor universal. Silakan Nabila. Yang lain dengarkan. Apa? Pernyataan. Semua. Ya, semua. Tunggu, Bu. Apa ya? Satu, tiga, lima adalah bilangan yang gitu, Bu. Enggak, kalimat saja, kalimat. Ibu minta kalimat, gak usah pakai simbol. Ayo, jangan lama-lama. Bentar ya, Bu. Siapa yang bisa buat kira-kira? Jangan lama-lama. Julie Andriani. Melani. Melani, silakan Melani. Melani, coba. Bu. Ya. Semua siswa mendapat nilai matematika yang sempurna. Oke, tunggu. Semua siswa berarti itu ya. Itu universal X ya, atau A kebalik X ya. Semua siswa ya. Kemudian PX mendapat nilai matematika apa tadi? Yang sempurna. Sempurna. Ya, itu sebagai PX. Maka semua siswa mendapat nilai matematika yang sempurna. Kita mau mengingkarkan kalimat pernyataan itu. Ingkarannya itu robah kata universal menjadi kalimat eksistensial atau menjadi kalimat ada atau terdapat. Kemudian PX-nya tadi dinegasikan. PX-nya tadi dinegasikan. Coba Melani kamu robah sendiri ingkaran dari kalimat tadi. Beberapa siswa tidak mendapat nilai matematika yang sempurna. Oke. Yang lain bisa dipahami ya.
Ya, jadi untuk kalimat universal untuk setiap X, PX, maka negasinya adalah ada X negasi dari PX. Jadi kalau di kalimat awal kita nyatakan semua, maka di kalimat ingkarannya kita nyatakan ada. Maka variabel PX yang tadi kita nyatakan sebuah kalimat positif, maka di kalimat ingkarannya kita menjadikan dia negatif. Oke, saya dipahami ya. Kemudian kalau ingkaran eksistensial, kebalikan. Beberapa siswa tidak menyukai matematika. Itu kalimat eksistensialnya. Kemudian kita mau mengingkarkan kalimat itu. Maka tadi beberapa, ya kan? Beberapa itu eksistensial. Kita rubah menjadi semua. Semua siswa, kalau tadi di sini tidak menyukai, maka ini kita rubah menjadi kalimat lawannya. Maka semua siswa menyukai matematika. Jadi untuk kalimat berkuantor eksistensial bisa kita gunakan E kebali X E B atau E apa eksistensial X PX gitu pun boleh ya. Eksistensial PX yang ini nih. Ini yang di bawahnya. Ini. Ya. Coba buatkan satu kalimat siapa ya? Nabila tadi udah. Fitri Khairani. Buatkan ibu satu kalimat eksistensial. Beberapa kota terkecil ada di Sumatera Utara. Coba beberapa kota terkecil ada di Sumatera Utara. Utara, Bu. Oke, silakan kamu negasikan, Fitri. Oh. Tidak benar bahwa beberapa Nggak usah tidak benar. ada di Sumatera Utara. Kita pakai ini dulu. Tadi kalau beberapa itu roba menjadi kalimat universal. Ininya aja kita pakai coba. Beberapa roba menjadi universal. Semua kota terkecil ada di Sumatera Utara. Kalau tadi semua kota-kota kecil ada beberapa atau terdapat kota-kota kecil di Sumatera Utara, ya kan? Kemudian kita ingkarkan semua kota-kota kecil Ada di Sumatera Utara. tidak ada, ya kan? Oh iya. Semua kota-kota kecil tidak ada di Sumatera Utara. Pernyataan itu benar atau salah? Oke. Ibu rasa penjelasan kita cukup itu saja. Ada kalimat universal dengan notasi untuk setiap atau A kebalik. Ada kalimat eksistensial dinotasikan dengan E kebalik. Untuk mencari ingkarannya, berarti kalau kamu baca A kebalik atau universal X, PX itu sama dengan eksistensial X negasi PX, ya. Kemudian kebalikannya, eksistensial X PX sama dengan universal X negasi PX. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti ini materinya kita share ke GC. 29 menit. Bu, absennya ada di GC. Di GC. Belum Ibu masukkan ya? Setelah ini. Belum. Pas? Tidak ada pertanyaan? Ya, tugasnya nanti di GC kamu diminta membuat 3 kalimat universal, 3 kalimat eksistensial, kemudian negasi dari kalimat itu masing-masing. Bisa dipahami? Oke. Insya Allah bisa. Baik, ini kita stop recordnya. Ini selesai.
Salah. Akhiri pula. Hentikan presentasi ya. Oke. Coba kameranya on kan semuanya. Mau ambil dokumentasi. Udah, 1, 2. Oke, saya stop recordnya.